Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, dia itu bagian dalamnya itu ada sel. Selnya hampir sama seperti sel hidung. Jadi kalau orang pilek nih, hidungnya kena radang nih, misalnya kalau alergi dingin. Dok, minggu depan saya sebagai supir akap melaksanakan tugas, Dok. Jadi mungkin ya kalau podcast tetap ada yang ngurus, tapi saya minta izin dulu. Nah, kebetulan tadi tuh saya ke bengkel. Kan kalau kita mau ada perjalanan segala macam itu mesti ada dicek dulu. Iya. Nah, yang bukan manajer bengkel, ini manajer dealernya, Dok. Itu kebetulan baik, saya udah kenal dari tahun 90. Nah, dia nitipin ini buat Dokter Jaya, Dok. Nah, jadi ini buat Dokter Jaya ada titipan gitu. Mau dibuka juga boleh, Dok. Oke, apa nih? Iya. Ini namanya secret box. Ya. Oh. Isinya itu nanti kita buka. Tapi yang jelas di sini menarik buat kita nemenin ngopi-ngopi. Iya. Tapi yang jelas ya memang saya punya kebiasaan gitu, Dok, karena sebagai supir akap yang bertanggung jawab, kalau kita mau berangkat, bodi kendaraan tuh harus kita cek dulu semuanya, kelengkapannya. Nah, cuman ada satu nih, Dok, hasil di dalam bengkel-bengkel itu juga, Dok, kan bengkelnya cukup modern ya. Nah, itu di tempatnya namanya Suhut Haryanto, itu kan dia punya manajernya tuh. Itu saya kadang-kadang ngelihat dia punya alat-alat memakai ya sebenarnya udah pakai komputer segala macam kan, pakai komputer. Nah, itu ada grafik-grafik yang mirip-mirip dengan kayak di rumah sakit, Dok. EKG. Kalau EKG yang lancip-lancip, Dok, ya? Enggak, dia mah. Oh, Sine wave, Dok. Jadi sine wave itu kan di kedokteran juga ada ya, Dok, ya. Monitor itu kan ada gelombang sinusnya ya. Iya. Nah, kebetulan saya hari ini udara kita dingin. Udara kita dingin itu kan biasanya cukup mengganggu, Dok. Yang punya problem kayak saya nih, Dok. Hidung saya, Dok, sampai sekarang nih nggak mampu untuk mencium keseluruhan bau. Ada untungnya, Dok. Bau-bau yang nggak saya suka nggak kecium. Nah, katanya sih, Dok, sakitnya ada karena di sini. Nah, dokter kan tahu tuh kalau sakit di sini tuh, Dok, sakit apa, Dok? Bukan gara-gara COVID ya? Amit-amit, Dok, itu mah. Nggak cium itu dulu COVID kan terkenal. Enggak, saya udah lama, sejak udah berapa puluh tahun yang lalu nggak bisa cium kecuali kalau parfum masih bisa cium. Tapi pakai parfum pun kalau cuma semprot 2 semprot nggak kecium, tapi kalau sampai tegas kecium. Jadi ada untungnya daerah-daerah yang bau-bau sampah gitu berkurang lah. Nah, amit-amit lah, Dok, kalau COVID itu, Dok. Sakit apa, Dok, yang di sini biasanya, Dok? Ya, itu sinusitis. Nah, Sinusitis kali. sinusitis, Dok. Ada nggak kosinusitis atau tangensitis, Dok? Nggak ada. Nggak ada, Dok, ya? Saya pikir bisa dimatematikin gitu kan. Ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Gitu. Tapi sekarang pertanyaannya gini. Sinus itu apaan sih? Sinus, perbandingan sisi yang di hadapan dengan sisi miring, Dok. Cepet sih, Dok, itu secara matematik begitu, Dok. Sinus itu sebenarnya kayak saya lengkapin. Perbandingan sudut yang di hadapan dengan sisi miring untuk segitiga siku-siku. Gitu, Dok. Oke, terus? Enggak, sebenarnya kalau sinus kalau di kedokteran itu ada lubang, Frank. Muka kita ini kan sebenarnya kalau di daerah di atas ini kan ada lempeng yang saling bersatu gitu ya. Tengkorak kita maksud dokter nih. Iya, tengkorak yang di atas. Tapi daerah muka ini ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, beberapa tulang yang tebal tengahnya bolong.
Nah, bolongannya itu namanya sinus. Bolongan tulang. Jadi bukan karena ketemu gelombang sinus kayak tadi, Dok ya? Bukan. Parah otak saya tuh, Dok. Nggak, jadi kita tuh punya tulang tuh ya. Tulang itu kalau tulang daerah muka sini, itu ada yang tebal, ada yang tipis. Yang bagian tebalnya itu di dalamnya kosong. Nggak kompak, nggak berisi gitu loh. Nah, yang kosong tuh di sini dahi nih. Sini ada dua kembang nih di sini. Terus kemudian di balik hidung ini, di antara mata ini ada juga lubang di situ. Dua sini lubang, dan di belakang hidung tuh ada lubang lagi. Jadi ada empat pasang lubang. 4 pasang lubang. Dokter ngejelasin ke itu, otak saya mikirnya kepada kepiting rebus, Dok. Enggak, tapi sekarang masalah iya. Kepiting rebus kan cangkangnya itu tebel. Kita potong tuh nggak kuat. Pasti pecah. Tapi kalau bagian sininya nih, Dok, di bawah cangkangnya dikit itu kita pakai pisau gitu bisa tuh, Dok. Yang maksud dokter yang kayak begitunya, Dok. Iya, ya? lubang-lubang begitu. Nah, sebenarnya lubang-lubang itu isinya apa sih? Kosong, udara. Jadi makanya kepala kita nggak berat. Kebayang nggak tuh kalau isinya tulang semua? Orang bisa mangguk ke depan, Frankie. Sopan, Dok. Iya, gitu. Nggak, itu dia kosong itu isinya udara, dan di situ ada bulu-bulunya. Ada bulu-bulunya. Terus dia juga mengeluarkan lendir. Untuk apa? Untuk bikin ini. Sebenarnya kalau kita bersuara, suara kita enak tuh antara lain karena efek dari sinus. Amplifier. Terus udah gitu dia itu ngeluarin lendir. Jadi biarin lembab di sini, nggak kering. Nah, itu yang saya agak di luar. Saya sih orang dan kebetulan nggak belajar kedokteran. Itu kan dokter bilang kan tulang, Dok ya? Tulang. Dari mana bisa ceritanya tuh tulang bisa ngeluarin lendir? Nggak, di dindingnya itu, dindingnya ada sel. Ada sel-sel hidup. Ada selnya itu punya bulu. Nah, dia tuh ada kelenjar-kelenjarnya, kelenjar lendir. Dia keluarin lendir jadi supaya si bulunya tuh bukan nangkepin udara. Enggak, tapi dia nangkepin kelembaban juga. Oh, oke. Jadi waktu kita napas kan masuk segala macam, dia nangkepin kuman-kuman, nangkepin kotoran-kotoran segala macam di situ. Terus selain itu Dia keluarin lendir supaya dia di situ kelembapannya tuh terjaga gitu loh. Makanya kalau kita suara kita jadi lebih keras karena ada sinus-sinus. Suara keras gara-gara ada bolong-bolong tadi, Dok. Iya sama aja deh sekarang. Ada resonansi nih ceritanya. Iya, buat resonansi, betul. Nah, jadi itulah fungsinya sinus sebenarnya. Sinus itu fungsinya begitu. Ya supaya juga nggak terlalu berat. Nah, cuman sinus itu, jadi kalau kita ronsen nih, pernah lihat nggak ronsen orang? Di ronsen kepala dari depan. Di sini ada kayak gambar ada kembang. Di sini ada gini bolong-bolong gitu. Iya. Nah, itu kembang-kembang itu adalah sinus. Kalau kita ronsen kan tengkoraknya benar-benar jadi kayak tengkorak kan kelihatan tuh. Tapi di sini ada kembangnya nih. Di sini ada bolong kembang. nih, Dok ya. Iya. Dua. Bolong. Di sini ini ada kembang. Di sini ada bolongan. Ada bolongan, kelihatan bolongannya. Nah, bolongan itulah sinus. Nah, dia itu bagian dalamnya itu ada sel. Selnya hampir sama seperti sel hidung. Jadi kalau orang pilek nih, hidungnya kena radang nih, misalnya kalau alergi dingin, pilek, di dalam juga ikut pilek, ya keluaran dia. Nah, supaya lendir di situ nggak numpuk, ada saluran keluar, semua saluran keluarnya ke hidung. Jadi dari sebenarnya si sinus itu nggak bakal keluarin lendirnya nggak bakal penuh karena dia akan keluar ke hidung. Semuanya itu keluar ke dalam hidung. Nah, orang kadang-kadang makanya nggak ada apa-apa, tiba-tiba hidungnya ini terus langsung dia nyingsingin ingus, ada ingus itu ya. Bukan cuma ingus di sini, tapi dari sinus-sinus juga keluar lewat hidung. Oh, jadi hidung kita punya ingusan itu tuh salah satunya keluar dari kelenjar-kelenjar atau lendir-lendir yang ada di sini, Dok. Ngumpul. Iya. Nah, sekarang masalahnya begini. Itu kan ada salurannya, dari sinus-sinus itu ada salurannya ke hidung. Pada waktu kita pilek, misalnya kena flu, dari kena virus lah, paling banyak kan virus. Kan pada hidung itu pada bengkak kan. Meler deh. Ya bengkak kan. Nah, salurannya tuh mampet. Salurannya kan juga sama seperti sel itu. Dia bengkak, mampet. Nah, maka lendir yang ada di sinus itu nggak keluar, dia ngumpul. Nah, itulah namanya sinusitis.
Tapi gejala yang tadi saya kasih tahu sama Dokter Jaya, benar nggak tuh bahwa ternyata akibatnya saya nggak bisa cium dengan penuh? Salah satunya. Salah satunya. Jadi begini, sebenarnya kalau orang pilek itu rinitis di sini Iya radang. kan kayak orang pilek ya dok ya. Emang pilek. Pilek jadi nggak bisa Tapi cium. pada saat ini pilek, sinusnya juga biasanya juga ikut pilek. Tapi kalau selama salurannya masih utuh, ya nggak kenapa-napa. Karena semua lendir yang ada di sinus itu keluar di hidung. Keluar di hidung. Gitu loh. Tapi kalau sinusnya udah kepenuhan, menimbulkan gejala lain, nah itu baru jadi sinusitis. Jadi cairan lendir dalam sinus itu nggak bisa keluar. Itu prinsipnya. Nah, saya tuh rada konyol dok. Ke dokter takut. Ini cerita bener nih dok. Saat itu ada satu dokter di daerah Jalan Saharjo. Dokter THT terkenal lah. Iya. Atau masih ada apa enggak dokternya di situ ya. Saya sama kakak saya. Dia bilang, ini sinusitis. Dia bilang, ini mesti dioperasi. Apa yang terjadi dok? Saya pingsan. Pingsan beneran. Dokternya bilang, nggak jadi dioperasi deh. Baru ngedengar kata pingsan, baru ngedengar operasi ada pingsan, apalagi saya operasi. Nggak jadi deh. Jadi segitu momoknya buat saya kata-kata sinus itu dulu waktu saya masih mungkin SMA kali ya. Seperti itu, SMA atau setelah lulus SMA lah. Jadi itu sinus itu artinya ngumpul. Lobang-lobang sinus itu penuh dengan lendir yang dia produksi itu. Yang dia produksi sendiri, tapi dia waktu mau keluar ke hidungnya itu salurannya mampet. Nah, itu kalau kayak pabrik itu pemasarannya nggak pinter, nyetoknya banyak, terus kemudian dia nggak bisa jual, nggak ada distribusi, gitu. Jadi harusnya itu dikeluarin lewat hidung. Lewat hidung. Ada muara-muara itu. Nah sekarang masalahnya begini, gara-gara dia nggak bisa keluar, ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Kalau yang di daerah pipi sini, dia penuh. Dia keluar lewat belakang, di belakang itu salurannya agak belakang. Kadang-kadang ada orang kan lagi diam itu rasanya seperti ingus keluar di belakang mulut. Pusing tuh. Nah, ingus keluar di belakang mulut. Jadi dia ngerasa ada ingus keluar di belakang. Terus kemudian di sininya sakit nih, di daerah muka sakit. Bisa sakit kepala sini, di daerah sini sakit, kadang-kadang di sini sakit. Apalagi kalau dia nunduk sakit setengah mati. Dulu sempat ngalamin yang kayak gitu, tapi sekarang saya punya cara sendiri, nanti saya cerita cara. Nah, selain itu, salah satunya itu adalah hilangnya penciuman. Penciuman itu bisa terpengaruh karena penciumannya itu mungkin ketutup kali ya sama itu. Jadi ada gangguan penciuman. Jadi dia bisa pusing, sakit di kepala, kadang-kadang kalau dipegang dipencet gini sakit. Apalagi kalau nunduk. Terus keluar ingus di belakang, di mulut. Berarti yang saya mesti tanyain gini, Dok. Kan itu kan semua orang kan ngeluarin lendir tuh dok, lubang-lubang tadi dok. Yang bikin dia mampet tuh apa? Kan karena radang. Radang itu dia membengkak jadi dia menutup lubangnya. Oh jadi kalau tidak terjadi radang ya itu keluar normal. Jadi artinya begini, orang pilek. Pilek-pilek sih biasa, tapi kalau pilek-pilek berkelanjutan, lama-lama saluran sinusnya tuh mampet. Gitu loh. Nah, yang kamu cerita tadi ke dokter, saking udah banyaknya di situ, jadi ngumpul kuman. Itu tadinya lendirnya putih, bening, lama-lama lendir jadi hijau atau kuning. Saat itu udah kepala udah sakit-sakit bukan main tuh. Nah itu kalau lendirnya misalnya ingus kita udah hijau, udah kuning, nah itu salah satu itu. Dan salah satu gejala lagi adalah ingus yang sudah hijau dan kuning itu isinya kan kuman. Jadi mulut kita bau. Salah satu penyebab mulut bau itu. Jadi sinusitis akibatnya banyak tuh dok ya? Ya. Sakit kepala, muka sakit, terutama kalau menunduk, ingus keluar dari belakang, terus hilang penciuman, terus di dalam itu bau mulut jadinya. Nah, jadi dok, saya mau tanya lagi. Orang pilek bebangkis itu apa sih? Bersin ya? Bersin, wahing. Nah, itu dia seringkali dipencet hidungnya atau ditutup supaya kayak
tekanannya gede. Nah, itu kan akhirnya kan neken ke sini, Dok ya. Bagus nggak tuh kalau kayak gitu? Enggak, sebenarnya kalau caranya benar, yang dari dalam itu tekanannya tinggi, dia bisa keluar. Tapi kalau yang salahnya nggak benar, ya enggak, dia malah mungkin dari hidung bisa masuk ke dalam. Nah, itu kalau dia kan kadang-kadang orang tuh nggak tahu gengsi ataupun apa, jadi ditutup supaya dia nggak hoci gitu kan. Itu bisa mempengaruhi terbentuknya sinusitis nggak, Dok? Kalau Ya bisa. Jadi artinya ada reflux cairan balik ke dalam. Kadang-kadang kan kita sampai tahu nggak, kayak keluar udara di sini nih, Dok, di ujung-ujung mata kita, Dok. Saking tekanannya tinggi nggak bisa keluar udara gitu. Jadi sebaiknya kalau kita bersin itu yang benernya harusnya gimana, Dok? Ya bersin aja, cuman ditutup. Ditutup, bukan hidungnya ditutup. Jangan ditutupnya depan lubangnya, Dok ya. Tutupnya begini supaya nggak nyebar. Kalau pakai masker termasuk aman ya? Iya. Nah itu sebenarnya gini. Jadi itu gara-garanya pilek, jadi flu. Itu yang kita kenal sebagai ISPA, Franky. Infeksi saluran napas atas. Ini kan di daerah atas semua. Masuk di situ. Cuman kalau dia udah ke sinusitis ini, biasanya berarti udah lebih berat dari cuman sekedar pilek. Kalau pilek tuh rinitis namanya. Jadi sinusitis ini nggak ujuk-ujuk kan, Dok, berarti ya? Enggak. Dia belakangan. Panjang prosesnya tuh ya. Nah, sekarang sebabnya apa? Tadi kamu bilang alergi. Orang alergi kan suka pilek kan, keluar ingus terus. Nah itu di sini keluar ingus. Di dalam di sini juga keluar ingus, sebenarnya sama. Alergi, rokok, polusi bisa. Kalau alergi dingin, alergi tungau, segala macam. Tapi ada juga orang yang memang ada dari bawaan. Ini di antara hidung kita kan ada sekat. Sekatnya di tengah tuh. Kadang-kadang ada orang yang dari lahir tuh sekatnya miring. Ini si dokter itu bilang, saya punya lubangnya bengkok katanya. Bukan lubangnya, di sini ada sekatnya yang bengkok. Sekat yang bengkok. Jadi hidungnya ada satu ruang gede, satu ruang kecil gitu. Iya, gitu dia bilang. Nah, itulah salah satu yang memicu. Dia keker-keker tuh. Ini sinusitis karena dia bilang ininya bengkok. Nah, gara-gara itu biasanya kadang-kadang operasinya tuh betulin tulang hidung itu. Oh, itu yang kemarin diancam tuh, ini bakal dioperasi nih, terus saya pingsan tuh, operasi itu tulang satu hidung. Beresin tulang hidung. Yang kedua, kadang-kadang ada orang juga punya polip. Polip itu seperti kayak tumor. Tumor kecil ada tangkainya di sini. Dia tumor gitu, dia tumbuh tumor. Isinya sih cairan. Nah, polip itu juga kan bikin rongganya kan kecil, mampet. Nah, itu bikin mampet juga. Tapi efektif nggak kalau dioperasi gitu, Dok? Efektif dong. Tapi begini, kadang-kadang ada juga satu operasi itu yang mungkin juga ya, kalau dia ini nanahnya udah begitu banyak nih, sampai orangnya sampai badannya demam, kadang-kadang bisa demam. Kalau ini isinya nanah semua dan nanahnya kuning, hijau gitu, nggak bisa keluar, sama dokter dari lewat mulut ditusuk, dibikin lubang, disedot tuh nanahnya. Itu nanah isinya. Ditusuk sini rongga mulut kita, langit-langitnya, Dok. Iya. Bukan langit-langit, pinggir mulut ya di situ pasti itu kan ada nggak jauh, nggak dalam lah di situ tuh langsung sinus. Sakitnya kayak apa, Dok? Nah, kan di anestesi. Anestesi dong, kecuali kalau bisa kamu ditonjok tuh dokter itu, Dok. Tusuk aja gitu. Nggak, kecuali kalau kamu bilang saya ini kebal nih gitu lah. Nggak mempan. Nggak disodok. Itu orang kalau yang operasi begitu ngeluarin lendir, ngeluarin lendir dari sinus, itu orang yang ngelihatnya, bukan pasiennya juga bisa ngedengar. Krek tulangnya dibobol, pus keluar nanahnya keluar tuh nanahnya bau, begitu bau gitu selesai. Dan kalau dia udah infeksi gitu, jadi itu dia ngumpul lendirnya, ada kuman, kadang-kadang ada jamur juga, kebanyakan si virus. Itu setelah dikeluarin udah biasanya sembuh. Itu sama seperti bisul. Bisul kan kalau dikeluarin nanahnya kan selesai. Itu juga sama. Jadi nggak berkelanjutan tuh sinusitisnya tuh, Dok? Ya atau nanti kalau kamu pilek lagi bisa balik lagi. Bisa kambuh lagi dengan gejala yang sama. Makanya kalau orang yang sinusitis itu bisa kambuh-kambuhan, makanya dia tuh harus ngejaga dia punya
Alergi apa sih? Misalnya dia alergi dingin. Ya mbok ya kalau masang AC cuma 2 jam aja diatur gitu loh. Terus kalau ya kan, gitu ya. Kalau dia alergi, misalnya alergi makan udang ya jangan makan udang. Karena itu apapun alergi, apapun dia kena infeksi di daerah sekitar atas ini mulut hidung ya udah pasti kena juga ke situ. Dan satu yang juga salah satu penyebab adalah gigi, Frankie. Gigi bolong, gigi atas. Gigi geraham atas itu dekat sekali sama sinus. Jadi kalau dia infeksi, dia bolong bisa bikin bisa naik ke atas. Jadi artinya itulah yang harus diobatin. Kalau ke dokter misalnya, ke dokter sama kalau orang gejala gitu ya ke dokter diapain? Itu di ronsen. Di ronsen kelihatan. Karena kalau biasa ada lubang kan ya benar-benar lubang hitam kan. Tapi kalau dia kemudian ada air cairannya kelihatan ada cairannya. Warnanya putih. Bukan di USG malah duduk ya? Bisa? Enggak. Enggak. Yang ada juga kalau sekarang tuh kalau yang udah rada modern pakai endoskopi. Jadi seperti kayak selang gitu, disodok itu dia ada kameranya disodok. Masuk ke hidung. Iya. Sodok lihat lubangnya benar mampet apa enggak gitu loh. Oh. Sinusitis itu bahaya nggak sih dok? Bahaya karena kan tadi kan dia bisa hilang penciuman, kedua bikin gejala, yang ketiga tuh dia bisa juga bisa menjalar ke mata karena itu dekat ke mata kan, menjalar ke mata bisa mengganggu penglihatan, penglihatannya dikabur, bisa radang masuk ke otak juga bisa. Yang bahaya gara-gara nggak ada penciuman yang saya selalu khawatir dok gini, tapi untungnya bau ini masih bisa kecium, bau kebakar. Kebayang nggak dok kalau ada bau kebakar kita nggak cium, tau-tau udah gede. Iya. Nah untung bau yang ini masih kecium sama saya. Ada teman saya, bau apapun udah nggak kecium, bau kebakar juga dia nggak kecium. Ya, saya bilang ini mesti hati-hati. Nggak punya alarm berarti dia. Nggak punya alarm. Dan itu lebih parah berarti dia. Jadi bisa timbul lagi dengan penyebab yang sama. Iya. Berulang tuh dok. Iya. Makanya orang itu, nah sekarang gimana? Kenapa orang bisa kena gitu? Dia harus tingkatkan daya tahan. Itu orang daya tahannya jelek berarti. Dia gampang flu. Kan saya pernah bilang, kita misalnya 10 orang nih, 1 orang flu. Yang ketularan cuma 1, kenapa yang lain enggak? Pasti saya tuh dok. Itu karena daya tahannya jelek. Gak bagus, orang daya tahannya jelek gampang kena ketularan seperti itu. Dan kalau yang begituan, kalau dia pernah sinusitis, dia akan berulang lagi. Jadi sinusitis itu bisa kemana-mana ngejalarnya tuh dok ya? Iya, terutama di daerah atas ya. Ke mata, ya, ke hidung udah jelas ya. Iya. Terus bisa ISPA itu kan juga infeksi bisa turun ke bawah, ke paru juga bisa. Tapi yang saya alamin kan dulu sampai sempat kepala saya sakit tuh dok. Apa hubungannya tuh antara lendir-lendir itu kok bisa kepala tuh yang bikin sakit, otak kita sakit tapi berarti ya? Apa sih? Bukan, di daerah sini kan banyak saraf, Frankie. Oh, saraf. Saraf itu di kepala tuh ada 12 saraf. Sarafnya saraf gede-gede semua. Ada namanya, Dok? Ada 1, 2, 3. Tahu nggak ada pelajaran anak SD itu anak kelas 3. Masa suruh ngafalin saraf otak 1 sampai 12 yang benar aja itu? Nggak benar, ada sampai dibikinin lagu, Frankie. supaya hafal namanya. Itu kan pelajaran ada tingkat 2 kedokteran. Kalau zaman dulu waktu saya masih sekolah mungkin dibilang ini pelajaran saraf katanya. Tahu dok, berarti saraf loh katanya. Enggak benar, dia apa ada lagunya. Saya sampai heran. Gila. Anak SD sekarang tuh ampun deh yang bikin pelajaran tuh. Padahal kan nggak semua orang jadi dokter dok. Iya, dan bisa aja jadi pedagang, apa? ya kan? Masa ngapalin saraf? Gitu. Jadi itu bisa berulang dan istilahnya bahaya dok ya, dia punya ini. Nah jadi sekarang gimana caranya? Pertama meningkatkan daya tahan, daya tahan ditingkatkan dengan cara ya dia makan yang benar lah, banyak makan sayur, makan vitamin, gitu loh. Terus udah gitu kalau dia alergi ya hindarilah alerginya, jangan ditantang. Misalnya kalau alergi tungau ya sering-sering dibersihin rumahnya. Alergi dingin ya jangan sering-sering ke tempat dingin, atau mungkin pasang AC-nya jangan kelamaan. Ya dong, kalau ada polipnya dioperasi, dibuang ke dokter THT. Kalau hidungnya bengkok ya hidungnya diberesin. Hidungnya dibuang dok. Diberesin yang di dalam sini dok. Iya, dilempengin. Jadi kita buang bersin juga artinya harus
benar supaya nggak mencegah penumpukan si lendir tadi di dalam nggak keluar gitu dok ya? Iya. Itu deh makanya ada orang. Nah terus udah gitu gini, kalau pas lagi kena gimana? Sebagian besar sih kalau orang sinusitis ya, kalau nggak jadi kronis sih biasanya sih nggak ada masalah. Karena kenapa? Infeksi virus, kalau virus yang jadi penyebab infeksi hidungnya ya, itu biasanya sih 5 hari baik, 7 hari baik. Nah satu lagi, terus bagaimana caranya supaya ingus yang ada tuh cepat keluar? Ya dikeluarin lah ingusnya. Atau terus yang kamu pernah ngomong itu, air panas, ya mungkin dikasih minyak kayu putih lah, itu supaya kepalanya jadi ngirup uap panas. Itu juga banyak membantu kalau menurut saya. Nah, saya punya metode yang lain nih dok, saya mau cerita tadi dok. Apaan? Kita kan sebenarnya punya refleks untuk ngeluarin ingus dari kemampuan kita sendiri dok, dengan bersin tadi. Tapi kadang-kadang bersin itu kan terjadi kalau ada gatal di hidung kita. Tisu dok, tisu biasa, tisu putih saya lekuk jadi ujungnya lancip, kan empuk tuh dok, colok-colok tuh kan gatal, bersin keluar. Iya. Ya, tapi kalau sekarang nggak gitu. Sekarang tuh mereka tuh ada aplikatornya. Dikasih air itu NaCl, nggak salin ya, nggak garam yang biasa buat cuci kontak lens itu loh. Dia orangnya miring gini, disemprot di hidung sebelah situ, terus keluar di sebelah sini. Emang nyambung ya dok ya? Nyambung. Dia nggak masuk ke paru-paru? Nggak tahu di miring gini, terus keluar, terus keluar. Nah itu dipakai juga buat anak kecil. Anak kecil kadang-kadang nggak bisa ngeluarin ingus. Nah itu membantu, banyak membantu. Berarti itu ada dengan sistem yang agak lama, tradisional, disebut gurah. Nah kalau gurah saya nggak ngerti. Terus saya nggak pernah ngerti apaan itu. Tapi antara lain itu memang seperti itu keluarin. Saya pernah dianjurin sama seseorang, dibilang digurah aja. Ini mungkin saya tapi tahu nggak sih digurah itu diapain? Nah ini saya mau cerita pernah dapat ceritanya. Digurah itu mirip kayak dokter tadi sebutin. Jadi dia ambil daun-daunan tuh dok, dibejek, dihancurin, dilumatin, terus kasih cairannya ditetesin gitu dok. Nanti katanya itu dia akan keluar sama dia punya lendir-lendirnya digurah itu dok. Tapi sakit, bukan main, makanya saya nggak mau digurah. Pokoknya kalau sakit-sakit saya nggak mau. Daun apaan? Ada obat-obatan, mereka yang ngerti lah gitu. Saya nggak tahu tuh daun apaan tuh. Bukan daun pintu. Daun pintu bisa dok, tapi ngancurinnya lama dok. Itu sakit kalau yang itu lagi. Banget itu dok, dijepit apalagi dok hidung kita. Nah digurah kayak gitu dok. Jadi kan ada gurah itu, fungsi gurah kan nyembuhin si sinusitis. Dia punya promosinya satu lagi supaya suaranya tambah bagus. Tapi saya ngerti tadi dokter bilang rongga-rongga itu kalau istilahnya berfungsi benar, suara kita jadi benar, jadi bagus kan dok ya. Nah jadi saya nggak tahu lah, saya nggak ngikutin sarannya pakai gurah karena begitu dia bilang sakit selesai deh, saya nggak mau terusin. Nah saya pikir saya harus temukan cara sendiri. Mungkin kalau nanti yang ngikutin saya hati-hati waktu nyolok itu, pertama tisunya tuh jangan sampai tisunya keras gitu kan. Kalau tisunya lembek kan nggak akan terjadi luka dok ya. Saya pelan-pelan gitu. Tujuannya supaya mancing doang, mancing supaya kita bersin. Dan waktu bersin tuh saya nggak tahan banget gitu kan. Biarin aja bersin senormal-normalnya, keluar tuh ingus kita yang lendir-lendir tadi, bening sih kalau saya masih taraf bening lah ya. Habis itu plong. Gitu. Dan sekarang pertanyaannya gini, kalau orang misalnya ada gejala-gejala sinusitis tadi, apa yang mesti dilakukan? Ke dokter THT dok. Ya dokter THT. Kebanyakan sih sama dokter THT kalau misalnya ingusnya nggak sampai hijau atau kuning, mereka nggak kasih antibiotik karena biasanya virus. Kalau dikasih antibiotik ya dikasih antibiotiknya itu akan membunuh kumannya, virusnya, nanti kemudian ingusnya kemudian benar-benar jadi putih lagi, bening lagi, gitu loh. Nah terus diapain dok? Kalau kita kalau sama dokter dikasih obat. Kasih obat. Obat ya dibuat supaya dia nggak mampet lagi. Dekongestan namanya obat yang bisa bikin dia longgar. Kalau dia ada infeksi ya dikasih obat antibiotik.
Kalau kuman ya. Kalau Nah kalau kecuali kalau memang udah gejalanya begitu hebat dan kelihatannya nanahnya kayak emang nggak bisa keluar, ya terpaksa tuh dioperasi, itu yang saya bilang. Dan dikeluarin tuh dok ya. Keluarin. Sedot. Dipaksa keluarin. Dan kalau penyebab yang tadi yang struktural itu, yang hidungnya bengkok atau apa, ya itu dioperasi sama dokter, dibuang. Dia bilang sih, ini saya punya tulang dalam nih ada yang bengkok. Ya kalau saya pegang-pegang sih bener. Yang sebelah kanan lebih gede nih dok. Sebelah kiri kalau saya napas juga kan berasa. Yang kanan lebih lancar, yang kiri kurang lancar. Jadi truk lewat satu sisi ya. Kayak gerbang tol dok. Gerbang tol kan ada khusus buat bis, ada khusus buat mobil sedan kecil gitu dok. Gitu. Ya, yang ini buat bis nih, ini buat sedan. Oke dok, jadi si sinus ini sebenarnya berbahaya kalau misalkan nggak diobatin. Ya, jangan dibiarin lah ya. Karena dia bisa jadi kronis dan jelas dia sering-sering kambuhan gitu loh. Jadi kalau cuman sekedar kita, tapi tunggu, cara saya tadi berbahaya nggak dok? Enggak. Aman ya dok ya? Aman. Jadi saya colok-colok supaya mancing gatel. Gatel, wush, bangkis. Enak tuh plong. Terus sinusitis ini dok menyerang yang tinggal di mana nih dok kebanyakan dok? Enggak, di tempat yang banyak polusinya kayak di Jakarta. Banyak polusi, ngerokok. Jadi kalau orang yang sinusitis nggak boleh ngerokok sebenarnya. Karena itu karena memperparah, merangsang dia keluar lendir lebih banyak. Ya. Polusi yang paling parah. Ini masuk akal banget. Dulu kan saya senang naik motor dok. Kalau di belakang bis kan, wah mantap tuh. Mantap. Dan saya kalau sampai rumah, saya kan sering cuci hidung. Itu air itunya bisa hitam. Ya. Jadi itu yang penyebabnya kita sinusitis tuh dok ya. Ya. Salah satunya ya. Ya karena di dalam kotoran itu ya merangsang lah kotoran-kotoran, udara polusi itu merangsang dia untuk mengeluarkan lendir jadinya. Nah dok, saya tuh kebetulan pernah punya alat yang namanya nebulizer. Sebenarnya nebulizer tuh gunanya buat apa sih? Nebulizer itu melebarkan pembuluh darah, tapi pembuluh darahnya bukan pembuluh napas yang ada di sini. Jadi nggak bronchus segala bukan di daerah sini, bukan. Jadi buat lebih dalam lagi. Lebih dalam. Kalau itu dipakai buat si sinus, nggak ada efek. Bukan ke sana dok ya. Kalau kita pakein oksigen juga nggak ke sana juga dok ya. Nggak ke sana. Oksigen kan lebih ke arah dari sini masuknya buat ke paru. Buat seger badan. Nah, terus kalau gender laki perempuan? Ya kebanyakan laki-laki, karena laki-laki lebih banyak kena polusi. Lebih aktif. Dan terutama Jakarta sekarang kan kita polusinya tuh tinggi banget tuh. Hampir tiap hari kalau kamu ngecek itu hampir rata-rata merah ya. Nah itu kalau orang yang punya sinusitis ya sering kambuh jadinya. Dan makanya mesti diperkuat daya tahannya, Franky. Balik lagi ya vitamin C, vitamin D. Ya memang sih yang dokter Jaya sebutin benar banget. Saya waktu dulu tuh daya tahan saya sangat jelek ya, jadi makanya sering kali saya kena pokoknya kalau penyakit kena saya duluan absen. Nah makin ke sekarang saya makin sadar kesehatan, makin punya waktu ngurus badan lah ya, jadi makanya nggak terlalu kena sering penyakit. Dan kedua ya karena supir, jadi adanya di mobil terus kan, di kendaraan yang ketutup. Kalau zaman dulu kita naik motor kan berhadapan tuh. Jadi, nah pekerjaan yang rentan terhadap sinusitis ini adalah berarti supir. Bukan supir. Supir dan satu lagi orang yang suka paparan di terutama yang naik motor dok, berarti dok ya. Naik motor. Nah kalau mekanik di bengkel sebenarnya sama juga. Mekanik di bengkel kan itunya. Kalau dia nggak terbuka, dia punya bengkelnya ya. Iya. Yang ventilasinya nggak bagus lah. Jadi ventilasi itu penting ya. Jadi untuk daya tahan, sebenarnya daya tahan orang itu terhadap yang saluran napas ya, itu vitamin C itu perlu, vitamin A perlu itu untuk ke daya tahan, satu lagi vitamin D, D3. Jadi itu ya kalau itu cukup ya biasanya orang jauh lebih tahan dari faktor lingkungan lah. Sama olahraga kali dok ya. Iya. Iya itu olahraga seringkali kita lupa ya. Iya. Sama olahraga ya.
olahraga nih, kenapa sih olahraga penting, Dok? Karena olahraga meningkatkan daya tahan. Hmm. Olahraga meningkatkan daya tahan. Melatih kita punya badan, Iya, Dok ya. Iya. Ada yang bilang, Dok, jalan kaki bukan olahraga katanya. Dia olahraga, tetapi jalan kaki itu cuman olahraga kardio, dia memperkuat jantung. Tapi olahraga itu hanya bermanfaat kalau yang manfaatnya terasa kalau minimal setengah jam dalam satu hari. Atau 5.000 langkah minimal. Tapi kalau mau bugar 10.000 langkah. 5.000 langkah non-stop. Enggak, satu hari. Satu hari. Dicicil juga boleh. Kalau saya sih ada aplikasinya di HP. Jalan-jalan kalau kurang ya di tengah jalan sebelum sampai rumah ya stop ya jalan kaki gitu loh. Yeah. Atau jalan-jalan di mall. Antar istri. Nggak usah nganter istri, pokoknya ke mall aja Bang. Keliling-keliling aja. Mall itu seluruh mall itu kamu lingkari itu 10.000 dapat tuh. Dokter Jaya tahu nggak cara saya supaya dapat 5.000 langkah atau 10.000 langkah tanpa jalan, Dok? Saya tes seperti itu di handphone, Dok. Jalan tuh, Dok. Dia punya counternya. Nggak, berarti HP-nya dibohongin ya. Terlalu. HP saya bohongin. Habisnya Dokter Jaya bilang 5.000, 10.000. Saya sehari rata-rata cuman jalan normal itu kalau itu pun udah pakai nganter istri lagi. 3.000. 3.000. Nah, anak saya bilang, "Pi, itu Meme udah sekian ribu." Nggak mau kalah saya ketek, nyampe tuh 6.000. Karena target saya 6.000 sehari, Dok. Oke, jadi 5.000 langkah itu cukup lah ya. Nah, sekarang si sinusitis tadi dokter bilang kan laki-laki. Nah, sekarang tempat lingkungan. Nah, yang saya maksud bukan tempat lingkungan kotor apa enggaknya nih, Dok. Kita kan Indonesia kan tropis, tapi ada yang di daerah pegunungan. Kok pegunungan lebih jarang. Kenapa Kecuali lebih jarang, kalau Dok? karena udaranya relatif bersih. Oh, gitu, bukan. Kecuali kalau dia punya alergi dingin. Nah, itu lain ceritanya. Jadi udara makin bersih, maka kita kemungkinannya makin sedikit. Ya. Tapi pertanyaan saya berikutnya nih, Dok. Kita makin jelek iklim kita, cuaca kita makin jelek, kondisi lingkungan udara juga makin jelek. Iya. Makin banyak nggak orang sakit sinusitis? Iya, makin banyak. Makin banyak. Iya. Tanpa orang sadar kali bahwa dia terkena sinusitis, Dok ya. Iya. Nah, sinusitis bisa fatal nggak, Dok? Bisa mengakibatkan kematian nggak? Enggak, kebanyakan enggak. Biasanya sinusitis ringan. Kecuali kalau dia kronis. Nah, kalau kronis itu tadi kan dia bisa bikin infeksi otak juga bisa. Yang jelas mengganggu deh ya. Mengganggu, iya. Mengganggu aktivitas, nyusahin buat dirinya sendiri, nyusahin buat orang ya. Dan kalau yang memang parah itu sampai demam loh, Penggi. Itu tuh yang saya nggak habis pikir tuh dulu. Jadi tuh kalau di rumah sakit, kan? kasih obatnya obat flu. Obat flu biasa. Kalau panas ya kasih obat panas, kalau mampet ya kasih obat pilek. Atau gitu. boleh coba yang tadi, Dok. Ya. Bikin bersin gitu. Bikin bersin pakai colok-colok gitu. Kadang-kadang lucunya apa? Kalau kedalaman tuh ujungnya basah. Artinya dia udah nyampe ke tempat yang lendir tadi kali ya, Dok. Iya. Untung pakai tisu doang. Kalau pakai kanebo udah nyerap langsung ke sini nih. Oh. Cuman ya susah. Oke, Dok. Jadi ini dokter bilang bahwa tempat-tempat pegunungan di mana udaranya lebih bersih, maka kemungkinan penyakit tersebut makin sedikit ya, Dok ya. Bukannya nggak ada ya. Iya. Terus apalagi, Dok, yang menarik mengenai sinusitis ini, Dok? Ya paling begitu sih. Tapi yang saya ngalamin ya ada beberapa orang yang misalnya contoh dia sekolah di Jepang misalnya. Di Jepang kan terkenal karena bersih kan udaranya. Itu sinusitisnya nggak pernah kambuh. Tapi begitu masuk Jakarta langsung sinusitis lagi. Itu negara pengaruh ternyata. Nah, sebenarnya saya tuh bingung juga ya. Jakarta kenapa bisa sampai begitu parahnya ya kota-kota di Indonesia ya, yang besar-besar terutama. Saya cuma ngelihat barang
jelek enggaknya daripada langit di atas. Kalau langitnya biru tuh berarti bersih ya dok ya. Ya. Ya karena bukan apa di sini kebanyakan mobil dan kebanyakan motor, Frankie. Lebih banyak dari orang kan. Kok bisa dok? Hah? Mobil motor lebih banyak dari orang? Coba aja hitung berapa banyak orang mobil itu juga segala macam penjualan mobilnya. Penjual mobil, penjual motor itu terus meningkat terus, orang kan nggak nambah sebanyak itu, Frankie. Iya. Oke. Lagi sekarang ganjil genap dok. Mobil ganjil, mobil genap beda. Oke dok. Jadi kita sebaiknya kalau ketemu kita curiga lendir yang nggak bisa keluar dan mengakibatkan kemudian kita di dokter bilang ya sakit dan sakitnya di sini di permukaan sini dok ya. Siap. Maka kita sebaiknya jangan kita sepelein. Ya. Mendingan ke dokter dulu deh, dokter THT benar dok ya. Ya. Kecuali istilahnya kalau itu bisa kita akalin sendiri dan nggak usah lama-lama bisa sembuh. Ya. Tapi kalau BPJS mesti ke dokter umum dulu, Frankie. Oh iya. Dokter umum terus baru dirujuk. PPK tingkat 1 dirujuk ke PPK tingkat 2 ya. Tapi BPJS ini nanti kapan-kapan ya saya mau tahu tuh BPJS itu menanggung semua penyakit nggak sih dok sekarang? Kan sekarang ya ada yang ditanggung, ada yang enggak. Tapi sekarang kan peraturan berubah, Frankie. Mungkin sekali waktu juga boleh ya ngundang itu untuk yang sistemnya berubah kan sekarang. Yang saya mau tahu itu dulu kan sempat ada masalah HIV ya, ditanggung apa enggak ya? Dulu sempat boleh ya kalau nggak salah ya, sampai cuci darah juga kan boleh. Sekarang masih enggak tuh. Oke dok, jadi si sinusitis nggak ada kosinusitis dok ya, nggak ada tangan sitis ya. Jadi sinus itu sendiri dari kata lubang. Lubang. Ya. Nah, nanti tapi jangan sampai anak matematik bilang sinus itu apa? Lubang. Nggak dapat nilai deh dok. Oke dok, ada yang lain dok? Ya. Makasih dok ya. Jadi sinusitis mudah-mudahan ini saya punya juga diskusi udah nggak terlalu sering kambuh. Enak, cuman itu akibatnya saya punya penciuman kurang. Tapi nggak apa-apa. Oke, makasih dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.